Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu waktu dalam hidup kita yang sering terlewat, padahal ia adalah salah satu momen paling lembut, paling hangat, dan paling dekat dengan turunnya rahmat Allah. Waktu itu adalah maghrib, waktu di mana siang menyerahkan tahtanya kepada malam, dan langit dipenuhi cahaya jingga yang seakan-akan bersaksi atas kebaikan atau kelalaian manusia. Maghrib bukan hanya pergantian waktu, ia adalah isyarat, tanda dan pintu spiritual yang dibuka oleh Allah untuk hamba-hambanya yang ingin memperbaiki hidupnya. Saudaraku, banyak orang mengeluh tentang sempitnya rezeki, beratnya hutang, atau tekanan hidup yang tak berkesudahan. Tapi sedikit dari mereka yang memperhatikan bahwa salah satu penyebab rezeki seret adalah hati yang tidak pernah benar-benar hadir saat maghrib tiba. Padahal waktu maghrib adalah waktu yang sangat mulia. Pada saat ini, malaikat berganti tugas. Ada malaikat yang naik ke langit membawa catatan amal siang hari, dan ada malaikat lain yang turun untuk mencatat amal malam hari. Dan ketahuilah, catatan pertama yang mereka bawa naik adalah solat maghrib kita. Zikir pertama, doa pertama, dan kalimat pertama yang keluar dari hati setelah matahari tenggelam. Disinilah letak rahasia besarnya. Barang siapa memuliakan maghrib, Allah memuliakan rezekinya. Barang siapa menjaga amalan setelah maghrib, Allah menjaga langkah hidupnya hingga pagi hari. Amalan setelah maghrib bukan hanya ritual. Ia adalah proses membersihkan energi buruk, memperbaiki aliran rezeki, dan menarik pertolongan yang tidak terlihat. Saudaraku, coba renungkan, saat maghrib dunia tenang, suara alam mereda, cahaya melembut, dan hati manusia berada di titik paling peka. Ini adalah waktu terbaik untuk mengadu, untuk memohon pelunasan hutang, untuk meminta kelapangan hidup, untuk memohon agar kesulitan diganti dengan kemudahan. Para ulama mengatakan, siapa yang menjaga antara maghrib dan isya, maka ia telah menjaga permulaan malamnya. Dan siapa yang menjaga permulaan malamnya, Allah akan menjaga seluruh malamnya. Dan bukan hanya malamnya, Allah akan menjaga rezekinya, menjaga keluarganya, menjaga hatinya, menjaga urusannya satu persatu. Waktu maghrib itu seperti gerbang pembuka. Jika kau mulai dengan baik, maka perjalananmu malam itu diberkahi. Jika kau mulai dengan zikir, maka malaikat malam mencatat kebaikan pertama itu sebagai tanda penuh keberkahan. Saudaraku yang baik, jika engkau sedang terlilit hutang, janganlah putus asa. Jika engkau sedang merasa rezeki berat, janganlah merasa Allah menjauh. Cukup duduk setelah solat maghrib, tarik napas tenang, hadirkan hati, dan mulailah berzikir, karena amalan setelah maghrib akan memperbaiki hal-hal yang tidak sanggup diperbaiki oleh kekuatan manusia. Di waktu maghrib, pintu pengampunan dibuka. Di waktu maghrib, pintu rezeki dijaga oleh malaikat malam. Di waktu maghrib, doa kecil dengan hati yang tulus dapat mengubah takdir hidup seseorang. Dan karena itu, dalam bab-bab berikutnya kita akan membahas amalan khusus setelah maghrib yang mampu melancarkan rezeki, memudahkan pelunasan hutang, serta membuka jalan pertolongan Allah dengan cara yang lembut namun nyata. Saudaraku, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang yakin, karena siapapun yang mendekat kepada Allah pada waktu maghrib tidak akan pulang dalam keadaan tangan hampa. Keajaiban rezeki dari zikir setelah maghrib. Setiap manusia memiliki perjalanan rezekinya masing-masing. Ada yang datang cepat, ada yang datang perlahan, dan ada pula yang baru terbuka setelah menemukan amalan yang tepat. Dalam Islam, rezeki tidak hanya diukur dari uang atau materi, namun juga ketenangan hati, kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam segala urusan.
Dari sekian banyak waktu mustajab yang dianjurkan untuk berzikir, setelah solat maghrib termasuk salah satu momen yang paling besar keberkahannya. Mengapa maghrib? Karena pada waktu inilah pergantian alam terjadi. Siang menuju malam, aktivitas manusia mulai mereda dan hati jauh lebih mudah khusyuk. Para ulama menyebut waktu antara maghrib dan isya sebagai bainal adzain, waktu emas yang dipenuhi malaikat pencatat kebaikan. Zikir di waktu ini dapat menjadi magnet rezeki yang luar biasa jika dilakukan dengan penuh keyakinan. Salah satu zikir yang sering dianjurkan adalah membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Istighfar adalah permohonan ampun yang bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap urusan, kegembiraan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, hanya dengan meluangkan beberapa menit setelah maghrib, seseorang bisa membuka pintu-pintu pertolongan yang selama ini terasa buntu. Banyak kisah yang menunjukkan betapa kuatnya amalan ini. Ada pedagang yang usahanya hampir bangkrut, namun bangkit setelah rutin beristighfar setiap malam. Ada pula pekerja yang bertahun-tahun tidak naik jabatan, tetapi tiba-tiba mendapatkan kepercayaan besar dari atasannya setelah ia membiasakan zikir maghrib. Selain istighfar, amalan lain yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Waqi'ah. Surah ini sudah dikenal luas sebagai surah pembuka pintu rezeki. Banyak ulama salaf yang meyakini bahwa siapa yang membacanya setiap malam, Allah akan menjauhkan dirinya dari kefakiran. Membaca Al-Waqi'ah setelah maghrib justru lebih kuat, karena hati sedang dalam kondisi tenang dan suasana lebih mendukung untuk merenungi ayat-ayatnya. Sedangkan bagi mereka yang sedang menunggu solusi atau keajaiban tertentu, amalan solawat menjadi pelengkap yang sempurna. Bersolawat setelah maghrib menghadirkan ketenangan sekaligus keberkahan yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang bersolawat kepada beliau 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah itu bisa berupa rezeki, kemudahan hidup, maupun dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rahasia terbesar dari zikir setelah maghrib bukan hanya pada lafaznya, tetapi pada istiqamah. Banyak orang memulai amalan dengan semangat, namun berhenti setelah beberapa hari karena merasa tidak ada perubahan. Padahal rezeki Allah tidak selalu langsung turun dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang Allah menyiapkan dulu jalannya, membersihkan hati kita atau menjauhkan keburukan yang tidak kita sadari. Seorang guru pernah berkata, "Jika kamu ingin rezekimu berubah, jangan hanya mengubah amalmu 1 hari, ubah kebiasaanmu seumur hidup. Karena itulah zikir setelah maghrib perlu dijadikan rutinitas, bukan hanya percobaan. Semakin lama dikerjakan, semakin kuat ikatannya di hati. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, seseorang akan merasakan perubahan besar. Hatinya lebih lembut, pikirannya lebih jernih, dan pintu-pintu peluang mulai terbuka satu persatu." Dalam banyak pengalaman, bukan jumlah zikirnya yang paling menentukan, tetapi keikhlasan ketika melakukannya. Bahkan membaca istighfar 33 kali dengan hati yang benar-benar sadar dan tulus bisa jadi lebih kuat daripada membaca 100 kali tanpa menghadirkan hati. Amalan setelah maghrib adalah waktu untuk mengisi tenaga spiritual. Jika tubuh butuh makan setelah seharian bekerja, maka jiwa pun perlu diisi dengan zikir agar kuat menghadapi malam. Dan jiwa yang kuat adalah sumber rezeki yang paling besar, karena keputusan, peluang, dan keberanian selalu muncul dari hati yang terang. Dengan menjadikan zikir maghrib sebagai rutinitas, seseorang tidak hanya menjemput rezeki dunia,
tetapi juga sedang menabung cahaya untuk akhirat. Dua keuntungan yang datang bersamaan. Itulah keajaiban yang hanya Allah mampu berikan. Rahasia istiqamah dalam menjemput rezeki. Setiap amalan akan menghasilkan sesuatu, namun tidak semua orang mampu merasakan hasilnya karena tidak memiliki satu kunci penting ini, istiqamah. Dalam perjalanan menjemput rezeki melalui zikir, doa dan amalan setelah solat maghrib, faktor yang paling menentukan bukan banyaknya bacaan, bukan pula seberapa keras seseorang meminta, melainkan seberapa konsisten ia menjaga hubungannya dengan Allah. Istiqamah bukan sekadar melakukan sesuatu berulang kali, tetapi melakukannya dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang ada dalam hati hamba-Nya. Seseorang yang istiqamah tidak terikat oleh mood, waktu, atau keadaan. Ia tetap berzikir meski hatinya sedang gelisah, tetap berdoa meski belum melihat hasil, dan tetap mengerjakan amalan meski pikirannya dipenuhi masalah dunia. Rahasia besar dari istiqamah adalah menundukkan nafsu. Nafsu selalu mengajak manusia untuk cepat bosan, merasa cukup, dan berhenti ketika belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ia membisikkan kalimat-kalimat yang membuat seseorang ragu terhadap pertolongan Allah. Karena itulah istiqamah adalah ujian spiritual yang menyaring siapa yang benar-benar yakin dan siapa yang hanya berharap instan. Banyak orang ingin rezekinya berubah dalam sekejap, tetapi tidak siap mengubah dirinya. Mereka berharap mendapatkan keajaiban tanpa menyiapkan wadah ruhani yang cukup kuat untuk menampungnya. Padahal Allah sering menunda pemberian bukan karena tidak sayang, tetapi karena Allah ingin membersihkan hati hamba-Nya terlebih dahulu. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga amanah. Dan amanah hanya diberikan kepada hati yang layak menerimanya. Dalam tradisi para ulama, istiqamah selalu ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Bahkan ada perkataan terkenal, istiqamah lebih mulia daripada 1000 karamah. Karena karamah adalah keajaiban yang muncul sesekali, sementara istiqamah menghadirkan keajaiban setiap hari. Dengan istiqamah, amalan kecil berubah menjadi pintu rezeki besar. Zikir 33 kali, sedekah 1000 rupiah, atau membaca Al-Waqi'ah setiap malam, semua terlihat sederhana, namun menjadi luar biasa ketika dilakukan tanpa putus. Istiqamah juga membentuk karakter seseorang. Orang yang terbiasa mengingat Allah setelah maghrib akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih terarah. Ia lebih mudah membuat keputusan, lebih tahan menghadapi cobaan, dan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Inilah rezeki yang banyak orang tidak sadari karena tidak semua rezeki berbentuk uang. Ada rezeki berupa kejernihan akal yang seringkali justru menjadi pembuka pintu-pintu peluang yang besar. Bahkan dalam urusan dunia, setiap orang yang sukses selalu memiliki satu kesamaan, konsisten. Pengusaha, atlet, ulama, hingga para sahabat Rasul, semuanya menapaki jalan panjang yang penuh latihan, jatuh bangun, dan ketekunan. Maka tidak mengherankan jika Allah menjadikan istiqamah sebagai syarat bagi datangnya pertolongan dan rezeki. Namun, istiqamah tidak akan tumbuh tanpa 3 hal. 1. Tujuan yang jelas. Seseorang yang mengetahui mengapa ia berzikir akan lebih kuat menjaga amalnya. Ia memahami bahwa setiap lafaz istighfar adalah pintu pengampunan yang membuka jalan rezeki. 2. Hati yang hadir. Amalan yang dilakukan dengan setengah hati hanya menghasilkan energi setengah. Hati yang hadir membuat zikir terasa hidup, bukan sekadar gerakan bibir. 3. Lingkungan yang mendukung. Siapa yang duduk bersama ahli zikir akan terdorong berzikir. Siapa yang dekat dengan orang lalai akan ikut lalai.
Lingkungan adalah cermin masa depan. Pada akhirnya, istiqamah bukan hanya proses spiritual tetapi gaya hidup. Setiap orang yang berhasil dalam urusan rezeki adalah mereka yang menjaga ritme ibadahnya, memelihara keyakinannya, dan tidak menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Karena sejatinya, rezeki bukan hanya tentang kapan datangnya, tetapi tentang kesiapan hati menyambutnya. Ketika seseorang istiqamah, ia sedang mengetuk pintu yang pasti akan terbuka pada waktunya. Dan saat pintu itu terbuka, ia akan menyadari satu hal, Allah tidak pernah terlambat. Hanya kita yang sering berhenti terlalu cepat. Keajaiban doa setelah maghrib, saat langit tidak pernah menolak permintaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa ada satu waktu ketika doa seorang hamba memiliki peluang besar untuk dikabulkan? Waktu itu bukanlah ketika manusia sedang ramai berbicara, bukan pula ketika harta sedang berlimpah. Waktu itu adalah ketika seorang hamba selesai menunaikan solat maghrib dan hatinya menetap dalam ketenangan. Pada saat inilah, doa memiliki kekuatan yang tak dapat dijelaskan oleh logika dunia. Doa setelah maghrib adalah pintu spiritual yang jarang dijamah manusia. Banyak orang solat, tetapi sedikit yang bertahan setelah salam untuk mengangkat kedua tangan dan berbicara kepada Allah dengan penuh harap. Padahal, saat maghrib turun, dunia seakan berhenti sesaat. Cahaya siang berganti malam dan langit seolah membuka lembaran baru takdir seseorang. Disinilah letak keistimewaan doa setelah maghrib. Ia menjadi awal perjalanan takdir malam itu. Mengapa doa setelah maghrib memiliki kekuatan luar biasa? Karena ia terletak di antara dua fase yang besar, penutup siang dan pembuka malam. Rasul menyebut malam sebagai waktu turunnya rahmat. Ketika seorang hamba berdoa setelah maghrib, seakan-akan ia menyentuh pintu rahmat itu lebih awal sebelum manusia lain memasukinya. Pada saat itu demi Allah tidak ada doa yang sia-sia. Setiap ucapanmu, setiap keluhanmu, setiap harapanmu, semuanya naik ke langit diiringi para malaikat. Ada satu doa yang sangat dianjurkan setelah maghrib, khusus bagi mereka yang sedang dililit hutang atau merasa sempit rezekinya. Doa itu adalah, Allahumma ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung kepada siapapun selain Engkau. Doa ini bukan sekadar rangkaian huruf, ini adalah deklarasi tauhid, seruan penyerahan diri, dan permohonan agar Allah sendiri yang mengurus rezekimu. Barang siapa terbiasa membaca doa ini setelah maghrib sebanyak 33 kali, maka Allah akan membuka pintu-pintu kelapangan dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Bukan karena angka itu yang magis, tetapi karena konsistensi seorang hamba mengakui kelemahan dirinya sekaligus kebesaran Tuhannya. Bayangkan seorang pedagang, seorang buruh, seorang pegawai, atau seorang ayah yang pulang ke rumah dengan pikiran penuh tagihan. Namun ia memilih duduk setelah maghrib, bukan untuk mengeluh pada manusia, tetapi berbicara hanya kepada Allah. Ia membaca doa ini dengan suara yang lirih, dengan dada yang sesak, tetapi dengan harapan yang penuh. Malaikat mencatat setiap baitnya, dan Allah menjawabnya dengan caranya. Mungkin dengan peluang, mungkin dengan ilham, mungkin dengan bantuan orang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ingatlah, doa tidak selalu mengubah keadaan dalam sekejap. Kadang, doa mengubah diri kita terlebih dahulu. Doa setelah maghrib melembutkan hati, membersihkan ambisi duniawi, dan mengembalikan keyakinan bahwa rezeki bukan datang dari atasan, bukan dari pelanggan, bukan dari bisnis, tetapi hanya dari Allah,
Rabb semesta alam. Jika selama ini usahamu terhenti, pintu rezekimu terasa buntu, atau hutangmu semakin membuatmu tidak bisa tidur, maka jangan biarkan maghrib berlalu tanpa doa. Doa setelah maghrib bukan hanya amalan, ia adalah senjata, pegangan dan cahaya di tengah kegelapan. Mulailah malam ini. Jangan tunda. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Tata cara mengamalkan amalan rezeki setelah solat maghrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah bab yang paling ditunggu, bab yang menjelaskan bagaimana cara mengamalkan seluruh rangkaian amalan rezeki setelah solat maghrib secara benar, teratur dan istiqamah. Banyak orang mengetahui amalan, bahkan hafal doa-doanya, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa karena mereka tidak mengetahui aturan, urutan, dan konsistensi dalam pengamalannya. Bab ini akan menjadi panduan menyeluruh agar engkau tidak lagi ragu dalam melangkah. 1. Berwudu dengan niat. Membersihkan jalan rezeki. Sebelum solat maghrib dilakukan, pastikan wudu dilakukan dengan penuh kesadaran. Saat membasuh wajah, niatkan agar Allah membuka pandanganmu terhadap peluang rezeki. Saat membasuh kedua tangan, niatkan agar Allah memudahkan pekerjaanmu. Jangan sekadar berwudu sebagai rutinitas, jadikan wudu sebagai pintu awal penyucian diri dari energi negatif yang menghalangi datangnya keberkahan. 2. Solat maghrib dengan khusyuk. Jangan terburu-buru dalam solat. Banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang doa, melainkan karena solat yang dilakukan tanpa hadirnya hati. Setelah salam, duduklah sejenak. Jangan berdiri, jangan mengambil ponsel, jangan bicara. Saat itu pintu langit sedang terbuka dan catatan amal baru saja dimulai. Rasulullah menyebut bahwa amal yang dilakukan di awal malam sangat dicintai Allah. Maka, jadikan detik-detik setelah salam sebagai waktu emas yang tidak boleh terlewat. 3. Membaca istighfar. Sebanyak 100 kali, mulailah dengan Astaghfirullahilazim. Sebanyak 100 kali perlahan, penuh penyesalan dan harapan. Mengapa istighfar? Karena dosa adalah penghalang terbesar rezeki. Istighfar membersihkan jalur keberkahan sebagaimana hujan membersihkan debu di langit. Semakin bersih hatimu, semakin mudah Allah menitipkan rezeki kepadamu. 4. Membaca surat Al-Waqi'ah. Jika memungkinkan, bacalah surat Al-Waqi'ah setelah istighfar. Bila tidak hafal, boleh membaca melalui mushaf. Amalan ini telah diamalkan para ulama sejak dahulu untuk mendatangkan rezeki yang stabil. Bukan sekadar datang, tetapi datang dengan cara yang halal, lembut dan tidak membuat lelah mengejarnya. Bila engkau sibuk, bacalah minimal setiap malam Jumat. Namun yang terbaik adalah setiap malam setelah maghrib. 5. Doa rezeki dan pelunasan hutang. Setelah membaca Al-Waqi'ah, bacalah doa ini 33 kali. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maknanya dalam sekali, memohon agar Allah mencukupkan hamba dari segala yang haram dan menjadikan kekayaan sejati datang darinya, bukan dari manusia. Doa ini adalah obat batin bagi hati yang sempit karena hutang. Jika engkau istiqamah, engkau akan merasakan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika. 6. Sedekah. Setelah maghrib, sedekah pada waktu ini memiliki frekuensi spiritual yang tinggi. Tidak harus besar. 1.000 rupiah setiap malam bisa menggetarkan pintu langit jika disertai niat yang benar. Prinsipnya, sedikit tetapi istiqamah lebih disukai Allah daripada banyak tetapi terputus. Sedekah seperti benih yang engkau tanam. Engkau mungkin tidak melihat hasilnya hari itu juga, tetapi suatu hari engkau akan memetik buah yang tidak pernah engkau bayangkan. 7. Durasi amalan. Lakukan amalan ini minimal 21 hari tanpa terputus.
atau lebih baik 40 hari berturut-turut sebagai tanda kesungguhan. Banyak ulama menyebut, siapa yang istiqamah 40 hari dalam sebuah amal, maka Allah akan bukakan baginya salah satu pintu pertolongan. 8. Jangan ceritakan amalan ini. Biarkan amal ini menjadi rahasia antara engkau dan Allah. Rezeki yang besar tidak pernah datang dari tangan manusia, tetapi dari Allah yang melihat hati yang tersembunyi. Jika engkau mengikuti langkah-langkah ini dengan iman, yakin, dan konsistensi, maka engkau akan menyaksikan perubahan dalam hidupmu. Rezeki yang dahulu sulit kini mulai mengalir, hutang yang terasa berat kini dimudahkan, dan beban yang mengikat dadamu akan digantikan oleh ketenangan. Inilah malam-malam yang akan mengubah hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang yang kita lalui dalam 6 bab ini bukan sekadar rangkaian tulisan, bukan pula sekadar penjelasan tentang amalan-amalan setelah solat maghrib. Lebih dari itu, ini adalah undangan lembut dari Allah agar engkau kembali mengingat bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar dengan kegelisahan, melainkan sesuatu yang akan datang kepada hamba yang tepat, yang hatinya bersih, doanya tulus, dan amalnya istiqamah. Betapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, namun rezekinya seperti pasir yang jatuh melalui sela-sela tangan. Mereka berusaha tanpa henti, tetapi tetap merasa kekurangan, tetap dihina oleh hutang, tetap terikat oleh kebutuhan yang tak berkesudahan. Bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka lupa bahwa rezeki bukan murni hasil tenaga, melainkan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Amalan-amalan yang telah kita bahas bukan sulap, bukan teknik cepat kaya, bukan pula jimat pengabul doa. Semua ini adalah jalan spiritual agar engkau kembali menata hubunganmu dengan pencipta rezeki itu sendiri. Ketika hubunganmu lurus, maka rezekimu pun akan lurus. Ketika hatimu berserah hanya kepada Allah, maka dunia pun akan datang menghampirimu tanpa engkau mengejarnya. Jangan pernah menganggap kecil amalan yang kau lakukan setelah maghrib. Mungkin hari ini engkau membaca istighfar sambil menahan air mata. Mungkin engkau bersedekah dengan uang yang terasa sangat sedikit. Mungkin engkau membaca doa sambil hatimu ragu. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah melewatkan satupun usaha yang dilakukan hamba-Nya. Setiap huruf doa, setiap tetes air mata, setiap rupiah yang kau keluarkan, semuanya naik ke langit dan tidak satupun darinya hilang. Teruskan amalan ini bukan karena engkau ingin cepat kaya, tetapi karena engkau ingin menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Rezeki hanyalah bonus. Kedekatan dengan Allah adalah tujuan sejati. Dan ketika engkau mendapatkan Allah, maka tidak ada lagi yang hilang dari hidupmu. Semoga amalan-amalan ini menjadi cahaya dalam gelapnya kesempitan, menjadi kunci yang membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat, dan menjadi sebab hutang-hutangmu dilunaskan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Jangan berhenti, jangan ragu, jangan menyerah. Setiap malam setelah maghrib adalah kesempatan baru, lembaran baru, jalan baru menuju keberkahan yang lebih luas. Siapa tahu, malam ini adalah malam yang mengubah takdirmu selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.